kembali lagi di konten tapping gue, sesuatu yang biasanya gue sajikan secara live ya. Tapi yang lumayan beda ini ya dari konten sebelumnya, yang jelas sih sekitar gue ya, tampilannya lumayan berbeda nih. Tapi percayalah ini masih di tempat gue sendiri ya, masih di tempat gue sendiri. Gue pertama mau bilang dulu kalau gue termasuk, gue gak tahu sedikit atau banyak ya, tapi yang pasti gue termasuk musisi yang kalau disuruh harus memilih kubu gitu ya. Gue sebenarnya kurang suka ketika gue dalam posisi harus memilih salah satu kubu. Tapi kalau harus memilih, gue mau katakan bahwa gue kali ini cukup setuju ya, setuju dengan KPI, dengan sikap KPI baru-baru ini ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di berbagai media sosial, di berbagai diskusi gitu, perdebatan online, di komunitas-komunitas, banyak sekali ya, baik dari kalangan termasuk teman-teman gue yang musisi atau profesi lain ya, sebagai penikmat mungkin atau pengamat, mungkin banyak yang kurang setuju gitu. Cuma kalau gue membaca dari perkembangan berita beberapa hari ini ya, gue mesti akui gue cukup setuju dengan KPI. Tapi sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Kalau kita mundur sedikit, KPI memang di hampir setiap kebijakannya sering menimbulkan kehebohan nggak sih? Salah satunya dalam hal misalnya censorship ya, bagaimana mereka menyensor banyak hal di TV gitu, tayangan-tayangan, kartun sekalipun gitu, kartun anak-anak gitu. Gue sering lihat tuh kayak memesnya, screenshotnya gitu, emang kocak-kocak sih, dan gue sering kali gagal paham gitu ya, dengan banyak juga sensor yang tidak perlu gitu, kurang atau tidak perlu ya. Tapi sebelum kehebohan yang terbaru ini, gue ingat belum lama ini juga ada kehebohan mengenai sebuah sinetron yang mendapat teguran keras ya dari KPI gitu. Sempat mendengar ya di Clubhouse beberapa diskusi terkait dengan sinetron itu gitu, pro kontranya dan bagaimana pandangannya dari pelaku industri gitu, dari manajemen. Tapi dilihat dari dua sisi, dilihat dari dua kubu, gua rasa pada saat itu tindakan dari KPI cukup oke, cukup tepat menurut gua gitu ya. Meskipun pada intinya tidak selalu semua hal yang dirasa kurang pas, kurang cocok dengan nilai moral gitu harus selalu dalam bentuk sensor atau teguran yang seperti itu. Ada yang berupa manajemen ya, atau pengelompokan, pembagian slot atau kelas, khususnya slot waktu gitu ya, slot umur dan slot waktu gitu. Kali ini KPI membuat heboh dalam dunia permusikan, dunia persilatan ya, dunia permusikan gitu. Gua awalnya melihat berita ini, gue tahu bukan dari baca berita, justru gue lagi buka Instagram ya satu hari, lihat postingnya Indo Musikgram ya. Dari situ gue tahu, baru setelah itu gue cari beritanya gitu. Wah, KPI mulai memberlakukan sensor, pelarangan terhadap beberapa lagu gitu, puluhan lagu cukup banyak sejauh ini, dan semuanya itu lagu barat ya, yang kalau gue di listnya itu, bahwa lagu-lagu itu tidak boleh diputar sebelum jam 10 malam, dan itu pun liriknya perlu dilakukan penyensoran gitu, diedit gitu, diubah. Karena lirik itu dari lagu-lagu itu, kalau misalnya teman-teman langganan digital streaming platforms gitu macam-macam, lagu-lagu dalam list itu memang mostly memang dalam kategori icon E ya, atau explicit gitu, icon E atau explicit. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit, bukan hal yang baru bahwa KPI melakukan sensor seperti itu gitu, karena kategorinya pun juga sama, mostly di explicit gitu.
membaca berbagai berita dan berbagai pandangan di media sosial, banyak yang merasa bahwa KPI melakukan sesuatu yang tidak perlu atau bahkan sia-sia gitu. Kenapa? Karena banyak yang berargumen, seberapa banyak sih anak-anak zaman sekarang yang dengerin radio gitu, untuk mendengarkan musik, maksudnya ya, mendengarkan radio untuk mendengarkan musik gitu. Berapa tahun belakangan ini sangat populer streaming platforms. Gua termasuk penikmat dan pengguna platform itu juga gitu ya. Semakin banyak yang beralih dari radio yang konvensional ya ke platform seperti itu gitu. Jadi dirasa ngapain ya KPI repot-repot melakukan sensor seperti itu, padahal orang sebagian besar udah nggak di situ gitu. Tapi pertanyaan gue, apakah argumen ini cukup valid? Bagi yang berkomentar seperti itu mungkin lupa. Ini sama seperti kita memperbincangkan atau membandingkan censorship di TV, acara TV, tayangan TV ya, dengan YouTube atau ya media online lainnya gitu. Yang sangat membedakan adalah ya siaran TV itu adalah frekuensi publik ya. Sorry kalau gue ada istilah yang kurang pas, mungkin cuma ini yang seingatnya gue ya. Frekuensi publik, jadi orang nyalakan TV. Dalam satu stasiun TV ya orang tidak bisa memilih gitu, mereka mau menonton yang mana gitu kan. Masing-masing stasiun TV sudah punya list sehari itu tayangan apa aja, acara apa aja gitu. Nggak suka ya pindah ke channel lain dengan listnya sendiri gitu. Tapi kalau YouTube, yang namanya YouTube itu adalah on demand, sifatnya on demand. Jadi masing-masing orang dengan kesadaran sendiri memilih konten apa yang mau mereka tonton gitu. Setahu gua ranah KPI bukan di situ gitu, makanya mereka tidak melakukan sensor di YouTube gitu terhadap YouTube. Mereka yang ngurusi adalah frekuensi publik seperti TV dan radio, penyiaran radio gitu. Itu juga sebabnya ya kita nggak bisa menuntut atau memaksa misalnya, oh KPI kalau berani sensor dong di YouTube gitu. Ya memang bukan di sana ranahnya gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa karena sekarang orang pada lebih banyak menikmati online streaming platforms gitu, apakah KPI harus ke sana gitu. Padahal ranahnya emang bukan di situ. Tapi pertanyaan berikutnya nih, gue mencoba posisikan diri gue di posisi lain ya. Apakah tindakan KPI ini sia-sia gitu? Menurut gue enggak sia-sia. Kenapa? Ini bisa juga kita bandingkan dengan kejadian misalnya saat ini ya. Gue sebenarnya nggak berniat untuk banyak bahas COVID atau prokes di kali ini, cuma sedikit banyak gini. Ada orang yang bilang misalnya, kenapa sekolah ditutup? Padahal mall dibuka gitu. Itu perbandingan yang kurang sesuai ya menurut gue, nggak bisa dibandingkan seperti itu. Nah sama seperti itu gitu. Kita nggak bisa bilang kok radio konvensional di sensor gini, diatur gini, tapi yang online enggak. Ya kan itu dua hal yang berbeda gitu. Mall, keperluan mall itu siapa saja yang perlu, siapa saja yang akan orang-orang apa saja, kalangan mana saja yang akan punya keperluan ke situ, berapa banyak jumlahnya, seberapa besar bangunannya, fitur keamanan dan kesehatannya dibandingkan dengan sekolah gitu. Jadi itu perbandingan yang kurang pas gitu. Sama seperti ya kita bandingkan sekarang ke radio konvensional ya, radio biasa itu dengan yang online gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada gunanya sekolah ditutup gitu. Demikian kita nggak bisa bilang nggak ada gunanya radio disensor gitu. Di bagian mana ada kebocoran yang bisa kita tambal, ya kita tambal gitu. Jangan karena kita merasa semuanya itu sia-sia, jadi nggak usah ditambal, malah dibuka seluas-luasnya. Jadi masa kita berpikir untuk ngebocorin semuanya, rusakin semuanya, daripada menambalnya perlahan-lahan gitu.
konten yang disensor itu apa? Konten yang disensor itu apa? Kan orang sering bilang nih misalnya, kok game GTA Grand Theft Auto ya, di beberapa negara misalnya sempat heboh disensor atau di ban di beberapa wilayah gitu karena kekerasan. Terus orang bilang misalnya, tapi kan gua atau anak gua main game ini mereka tidak melakukan kekerasan gitu. Nah sekarang kita pindah ke lagu-lagu sensor ini punya konten eksplisit gitu, mostly tentang seksual gitu ya, mostly, tapi intinya tuh kategori E ya, eksplisit. Emangnya dengan mendengarkan lagu-lagu seperti itu ibaratnya kita akan jadi langsung terdorong melakukan hal-hal yang enggak gitu. Kalau dijawab dengan cepat ya, jawab dengan cepat aja nih, anak gua juga nggak mau terlalu lama durasinya. Ya gue bilang bisa gitu. Kok bisa gitu? Sekarang begini, suara dan cahaya ya, suara dan cahaya mana yang lebih cepat ditangkap manusia? Tentunya kalau kita belajar ya jelas cahaya ya, kecepatan cahaya jauh lebih cepat, lumayan lebih cepat daripada suara gitu. Makanya suatu hal yang visual itu seringkali bisa membantu orang dalam pelajari suatu hal gitu, suatu informasi visual gitu. Nah terus peranan suara bagaimana? Nih kita bayangkan ya, di ruangan ini ada lampu kamar, lampu ruangan, dan TV atau layar monitor. Itu sebenarnya bayangkan adalah sebuah lampu besar gitu. Seberapa kuat sih mata kita gitu mengonsumsi itu dalam satu hari gitu, dibanding kita mendengarkan suara gitu, orang ngobrol, orang pidato, orang khotbah, orang curhat, kita ya dengerin radio, mungkin dengerin lagu, meskipun ya telinga kita juga pasti ada lelahnya juga, kita harus istirahatkan gitu. Tapi secara umum manusia dalam satu hari lebih mudah atau lebih bisa mengonsumsi banyak suara dibanding cahaya lah istilahnya gitu ya, visual. Bahkan kalau teman-teman yang kerja misalnya ya online gitu, WFH, pakai Zoom misalnya atau Google Meet gitu, atau ngajar online, tentunya visual tentunya penting, tapi yang lebih banyak dikonsumsi diperhatikan adalah faktor suara ya kan, dibanding dikonsumsi. Jadi bayangkan pengaruh dari suara-suara yang kita konsumsi, kita dengar tiap harinya gitu. Ini terlepas dari apapun kepercayaan teman-teman ya, keyakinan teman-teman, tapi intinya pengaruh dari suara yang kita dengar setiap harinya gitu. Teman-teman sambil kerja, sambil kerjain apa gitu, mungkin dengar lagu misalnya. Mungkin lagu itu teman-teman bilang sambil lewat, atau teman-teman bilang gue nggak perhatiin kata-katanya, gue cuma dengerin musiknya gitu. Dan itu mungkin, tapi seberapa lama gitu akan bisa seperti itu. Kalau materi seperti itu adalah materi yang teman-teman konsumsi secara rutin gitu, lagu-lagu dengan lirik yang konten konten eksplisit tadi. Yang bahaya justru adalah ketika teman-teman merasa bahwa itu sudah nggak ada pengaruhnya, itu nggak bakal ada pengaruhnya. Kenapa? Karena itu artinya materi itu ya masuknya ke alam bawah sadar gitu kan. Teman-teman nggak sadar bahwa materi-materi yang teman-teman dengarkan tuh bisa mempengaruhi bukan cuma mood gitu, tapi bahkan dalam pemikiran, pengambilan keputusan gitu, atau bersikap, merespon dalam berbagai peristiwa, berbagai kejadian dalam kehidupan teman-teman sehari-hari gitu. Tidak ada, menurut gua ya, nggak ada di antara kita yang benar-benar selalu kuat gitu, selalu pasti tidak terpengaruh. Karena menurut gua memang di setiap musik, setiap lagu yang diproduksi itu memiliki jiwa gitu ya, memiliki jiwa, memiliki nuansa. Bukan cuma memiliki nuansa, tapi memiliki jiwa, sekalipun tuh instrumental gitu. Tapi sekarang lirik yang kategori E disensor, kok orang-orang pun merasa nggak ada pengaruhnya, padahal jelas-jelas liriknya seperti itu gitu. Tentunya pasti ada pengaruhnya gitu.
bilang tadi ya, jadi justru lebih berbahaya ketika teman-teman merasa itu nggak ada pengaruhnya gitu, karena itu tetap masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Terus gimana dengan lagu-lagu seperti itu? Kalau misalnya dari sisi teman-teman seniman ya, musisi, apakah terus kita nggak boleh produksi lagu-lagu seperti itu? Kita nggak boleh konsumsi sama sekali? Nah, menurut gua begini, ekspresi dalam bentuk produksi lagu itu, meskipun dengan lirik yang seperti itu adalah ekspresi, sekali ekspresi ya, seni, ekspresi jiwa, ya, pencurahan cerita, pencurahan nuansa, pencurahan keresahan juga gitu. Dan itu sesuatu yang sah-sah dan boleh aja diproduksi, disebarkan gitu, meskipun dengan kategori yang Tapi itu kembali lagi dengan bagaimana masing-masing kita sebagai yang menikmatinya dalam menjaga atau memfilter untuk diri kita sendiri gitu. Karena masing-masing kita pasti punya prinsip pribadi, keyakinan pribadi, dan juga memperhatikan nilai-nilai moral di sekitar kita gitu. Karena tidak ada gunanya kita merasa paling benar sendiri kalau kita tidak memperhatikan ya sekitar kita gitu. Kalau kita merasa jalan kita baik-baik aja, kita ya fine-fine aja dengan semuanya itu, tapi kita lihat sekitar kita merasa sebaliknya, ya kita juga perlu mengamati dan ya sedikit banyak menyesuaikan pasti gitu. Jadi boleh saja ya berkarya, berproduksi konten yang seperti itu, lagu-lagu yang seperti itu gitu. Mungkin nanti ya kita harus memperhatikan juga bagaimana move dari KPI selanjutnya, karena gua rasa ini adalah langkah awal, kayak semacam step awal untuk memberikan warning, memberikan peringatan gitu kepada karya-karya Indonesia ibaratnya ya. Jadi mungkin ya gua melihat di forum, di komunitas-komunitas itu, di media sosial ada keresahan bahwa justru banyak karya-karya dalam negeri yang juga dalam kategori itu tapi tidak termanage dengan baik gitu pengkategoriannya gitu. Termasuk, sorry kalau menyebut suatu warna lagu ya, suatu jenis lagu dangdut gitu, banyak sekali dan sudah misalnya ya bukan rahasia lagi, bukan, kalau orang bilang rahasia umum, ini bukan rahasia lagi gitu, semua orang sudah tahu gitu ya. Nah, gua rasa meskipun ini kelihatan seperti tebang pilih gitu karena hanya menyasar lagu-lagu barat sekilas, tapi menurut gua ini, kalau gua pikir positif ya, gua rasa ini baru langkah awal KPI dan semacam warning awal buat kita ya, pekerja seni, kita seniman, kita memproduksi karya, kita juga memperhatikan apa yang kita produksi. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh produksi, cuma kita juga memperhatikan batasan-batasan pengkategorian ya, slots yang ditentukan sesuai peraturan di mana kita berkarya, di negara di mana kita berkarya gitu, kita perhatikan gitu. Karena sensornya sejauh ini kan adalah kategori jam dan juga kategori mengedit lirik gitu. Kalau teman-teman merasa bahwa konten itu bebas berekspresi, bisa di mana saja, banyak di online streaming platforms, ya it's okay gitu. Tapi gue setuju bahwa radio yang frekuensi publik, radio yang konvensional yang frekuensi publik harus memberikan contoh yang baik, memberikan contoh pengelolaan konten yang baik gitu, memberikan contoh penyajian konten yang baik gitu. Karena ada frekuensi publik yang seperti yang gue bilang di awal tadi ya, orang nggak bisa memilih acara gitu, orang nyalain radio, yang bisa dipilih hanyalah ya channel gitu, stasiun radio apa gitu, tapi orang kan ya tinggal pilih dan menikmati gitu. Jadi harus menjadi contoh gitu, meskipun di luar sana mungkin banyak yang bebas gitu, nggak diatur, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting karena ini frekuensi publik ya sebaiknya memang memberikan contoh yang baik gitu menurut gua. Jadi sekali lagi, sebagai musisi, gua di sini bilang bahwa gua kali ini setuju dengan KPI. Terima kasih buat teman-teman yang udah menikmati konten ini.
setuju nggak setuju silakan komen atau ya DM, terserah aja gitu. Kalau ada ide konten seperti apa lagi yang pengen gua, topik seperti apa lagi yang pengen gua bahas gitu ya, opini gua gitu ya, juga boleh komen atau DM.